kedekatan itu yang paling penting ya Pak. Iya. Entah bagaimanapun bentuknya gitu. Tapi ketika anak dekat sama orang tuanya itu memberi mental tersendiri gitu bagi anak ketika dia nanti besar. Dan ada keteladanan ya. Keteladanan ya. Dekat dan teladan ya. Dekat dan teladan. Karena ketika ini dekat, values-nya orang tua kemana kan. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial. Saya termasuk orang yang percaya Pak bahwa hari ini dibentuk oleh kita di masa kecil gitu. Saya juga ya. Juga Pak ya. Saya juga. Teori psikoanalisa gitu. Kemudian ada inner child. Kemudian ada skema di pembahasan topik-topik skema terapi gitu kan Pak. Bahwa kadang-kadang misalnya gini, ada kita tahu-tahu gitu ketika ngelihat anak kita menjatuhkan gelas dan gelasnya pecah gitu. Terus tahu-tahu kita meresponnya dengan marah-marah gitu. Yang pas setelah selesai kita baru kok aku marah sih gitu kan. Skema yang itu kan bukan skema yang kita sadari betul, tahu-tahu keluar aja gitu. Dan itu dibentuk mulai dari masa kecil. Mungkin itu yang dia lihat sehari-hari gitu. Dan seterusnya. Nah, makanya saya tertarik. Mungkin kita mau ngobrolin tentang masa kecil Pak Zaim lah gitu. Kira-kira apa yang membentuk Pak Zaim? Masa kecil saya yang diceritakan mungkin orang sekarang heran ya, masa kecil saya adalah mandi di sungai, kemudian ya ke sawah, kemudian apa lagi ya, mencuri mangga gitu kan, mencuri mangga karena waktu kecil saya merasa bahwa mencuri itu haram kecuali mencuri mangga. Oh itu waktu cerita yang mangga ya Pak, langka ya? Oh iya, jadi saya heran dulu itu kemiskinan masyarakat itu kok serius ya. Jadi nanam mangga itu apa susahnya sih? Iya. Sekarang di kampung saya, di daerah saya semua rumah punya mangga dan kemudian kita semua udah bosen kan mau jatuh mau ada segala macam itu kan. Zaman dulu itu kan kenapa nggak ada yang nanam mangga gitu ya? Jadi yang punya pohon mangga sekampung itu kayaknya hanya dua. Iya, dua. Jadi satu Pak Kiainya gitu kan. Nah, dan kemudian ada satu lagi lah gitu. Dua atau tiga. Nah, itu pun juga dipagari dengan sangat serius gitu. Karena itu jadi kan masa saya cerita soal mencuri mangga kan enggak Sebentar. Pak Zaim umurnya 60. Mau, saya 30-an. Kenapa kok masa kecilnya sama? Karena sama-sama kampung ya. Sama-sama kampung ya. Dan di Kalimantan itu tertinggal puluhan tahun dibanding Jawa gitu ya. Jadi kalau ini kita bicara pada pendengar podcast kita barangkali nggak nyambung Kak Jan. Ini anak-anak urban, anak kota dan sebagainya. Itu mandi di kali segala macam. Kalinya masih ada hari ini Pak? Kalinya masih ada. Airnya nggak ada? Airnya nggak ada. Sama berarti. Ya itu Kak Jan kalau masa kecil saya. Jadi tapi menarik Pak, sebentar. Kalau ini bingkainya Merdeka Belajar, ya Pak. Sebenarnya apa yang dilakukan sama anak-anak di kampung itulah Merdeka Belajar Pak ya. Oh iyalah. Kita itu kan bebas ngapain aja. Sekarang kan harus dibikin khusus. Iya. Ada sekolah alam, ada papan namanya sekolah alam. Lalu ada pagernya di batasnya di sini sekolah alam. Iya. Dulu seluruh alam jadi sekolah kita. Kemana saja. Namanya SDN Pak ya, tapi aslinya sekolah alam. Sekolah alam. Dari dulu. Dan alhamdulillah kita, saya terbentuk seperti itu. Sehingga dan selebihnya saya dibiarkan. Dibiarkan ya. Tanda petik dibiarkan oleh orang tua saya. Jadi tidak diatur-atur apa, tidak. Dan memang lazimnya semua anak juga gitu kayaknya ya. Lazimnya semua anak begitu. Ya. Saat itu ya. Jadi bagaimana itu menjelaskan dalam konteks sekarang ini? Jadi betul-betul merdeka belajar betul lah kita. Ya. Merdeka belajar. Saya rasa saya juga gitu Pak. Jadi
benar-benar dibiarkan itu artinya kita yang penting sebelum maghrib udah ada di rumah. Iya. Jangan sampai kemalaman terus nggak pulang gitu. Lagi pula pasti di rumah deh. Pasti di rumah ya. Karena lapar kan. Oh iya. Jadi, Iya. jadi orang tua taktis ya. Kan dia tetap tahu bagaimana mengikat anak. Gitu. Mengikat anak yang paling sederhana ya Makanan. makanan. Makanan, kemudian ada Ya. tempat hangat untuk tidur di rumah, tempat itu habis makan kabur lagi, aja dibiarkan juga. Sebanyak-banyaknya makan mangga ya butuh nasi ya. Itu nasi. Kebetulan. Oke. Sakit perut kalau kebanyakan mangga nanti kan. Itu nggak banyak amat juga karena harus dibagi oleh teman-teman sekian banyak. Jadi kalau lebih spesifik ke orang tua Pak Zaim gitu di rumah itu kan kalau nggak salah beliau sangat aktif di dunia pendidikan Pak ya, ngajar gitu, kemudian berdakwah Iya, ke beberapa tempat gitu, sering berkunjung, kata kuncinya keteladanan ya. keteladanan. Jadi hal terpenting yang saya dapatkan masa kecil itu, jadi merdeka belajar itu akan sangat aman ketika dari pendidik itu ada keteladanan. Keteladanan ya. Nah, dan sekolah pertama katanya kan di rumah kan? Ya. Ya. Sekolah pertama di rumah. Guru pertama Adalah orang tua, dan apa yang paling terpenting dari guru ada keteladanan. Bukan soal skills, bukan soal teori keterampilan, teori mengajar, mendidik dan sebagainya. Tapi tidak, dari keteladanan. Nah, itu yang saya peroleh baik dari bapak saya maupun dari ibu saya. Ini sudahlah dibiarkan anaknya terus nggak teladan lagi ya. Sudah dibiarkan nggak teladan, ya sempurna lah gitu. Jadi Keteladan apa Pak yang spesifik dari beliau itu? Dalam hal rumah tangga deh. Dalam hal ke istri atau ke anak. nggak bisa dipisah juga. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa ada, karena di ayah saya itu antara hidup dan rumah tangga dan sebagainya itu sudah satu paket. Bagi ayah saya orientasi pada agama, pada spiritualitas itu nomor satu. Dan hidup dia itu. Ayah saya konon dulu jenius sekali. Sempat sekolah di zaman Belanda, sekolah Ongkoloro. Ongkoloro. Ongkoloro itu ongko itu angka, loro itu 2. Oh, angka 2. Sekolah kelas 2. Oh. Jadi sekolah yang hanya dibolehkan untuk yang rakyat. Bukan anak pembesar. Jadi ini kan ongko siji, ini ongko loro. Itu sekolah Saya kelas. pikir tadi bahasa Belanda Ongkoloro itu ternyata bahasa Jawa. Ini sekolah kelas 2. Nah, ayah saya kanan jenius sekali, sehingga ketika ayah saya kelas 3 gitu, itu sudah sering diminta ngajar anak kelas 1. Jadi ketika gurunya sedang tidak ada. Ketika naik kelas 4 gitu kan, sudah ngajar kelas 2 ke bawah, dan kelas 5 sampai kelas 5 dulu kan. Sudah kelas 3 ke bawah. Jadi dari sana ditawari untuk menjadi magang di sekolah itu. Biasanya setelah magang sekian tahun nanti akan diangkat menjadi guru pegawai tetap. Jadi dibayar oleh Belanda. Ini bagi seorang keluarga petani dahsyatnya banget ini. Menjadi ningrat gitu. Menjadi PNS, menjadi ASN. Sekarang saja begitu. Apalagi zaman dulu ketika semua orang bajunya masih kucel dan sebagainya. Ini tiba-tiba punya seragam rapi. Menjadi pegawai Belanda. Dahsyatnya luar biasa. Tetapi entah kenapa kakek saya menolak. Dan mengirimkanlah anaknya ini gitu. Namanya Sein. SEIN lah kurang lebih. Nah, Sein ini ke pesantren gitu kan. Di pesantren, zaman dulu pesantren juga merdeka belajar. Jadi
tidak ada program khusus Ya. dari pesantren ini untuk ngajarin santri-santrinya, tidak. Ada kiai terus dikerubungin sama santri gitu Iya, Pak ya? santri sendiri harus mendatangi setiap rumah kiai. Oh. Jadi kiai ini ahli tafsir, ini ahli hadis, ini ahli nahwu sorof. Iya. Santri harus datang, Berburu ya. harus itu mendatangi itu dan menunggu di depan pintu itu sampai nanti kiainya keluar. Kalau kiainya keluar lagi tertarik ngajar enggak? Kalau tertarik ngajar ya ngajar, kalau enggak ya enggak gitu kan. Oke. Nah. Sekarang guru datang ke rumah privat. Nah, ayah saya yang namanya Sein kecil ini, kurus dan sebagainya tadi, sehari-hari dia paling rajin habis subuh akan selalu datang ke rumah kiai dan terus begitu, sehingga di pesantren lah dia menjadi murid yang paling rajin gitu, dan mulai direspek oleh teman-teman. Jadi orientasinya memang ilmu ya. ilmu agama dan itu. Nah, akhirnya total hidupnya mengabdi pada pesantren itu. Apalagi pesantrennya kemudian kan tahun 48 dibakar oleh PKI di Madiun itu. Jadi para kiai-kiainya kan dikubur hidup-hidup. Ada sekian banyak kiai. Nah, ini kemudian para santri-santri yang senior ini kan berusaha bagaimana menghidupkan ini. Tidak menjadi sebesar yang dulu, tetapi kemudian menghidupkan kembali madrasah-madrasah yang ada. Nah, ayah saya total hidupnya ke situ. Nah, ini yang kemudian mewarnai seluruh cara pikirnya, sikap, bagaimana berkeluarga dan sebagainya. Nah, termasuk kemudian berkeluarganya memang terlambat sekali. Oh iya. Karena juga nggak pede, nggak punya penghasilan jelas juga kan. Ada sawah sedikit untuk sekedar untuk makan untuk dirinya sendiri. Pokoknya ngajar aja sudah. Ngajar, kemudian diundang sana kemari itu kan. Zaman dulu kan tidak ada amplop untuk ustadz. Pakai daun pisang lu Pak ya. Bungkusnya. Bungkusnya daun pisang. Makanan ya. Iya, kurang lebih itu kan. Hasil tani. Iya, dimakan di situ kan nggak bisa disimpan juga. Iya. Nggak ada kulkas, nggak ada itu. Oke. Hidupnya ayah saya itu. Nah, itu yang kemudian mewarnai di keluarga saya. Ketika ayah berkeluarga gitu, orientasinya ya begitu terus. Terus. Jadi ke anak nggak terlalu memperhatikan juga. Kita dibiarkan saja. Seperti ayam lepas gitu kan. Iya. Dilepas pada ini. Nah, dan setting zaman dulu ya rata-rata juga gitu ya. setting zaman dulu seperti itu. Kurang lebih begitu ya Kak Jan mengenai model dari ayah saya, dan kita kemudian juga tidak pernah punya ekspektasi apa-apa dari ayah. Bahwa harus begini gitu. Sebagai anak kita menuntut, nggak ada. Pak Zaim lebih dekat ke ayah atau ke ibu? Saya punya riwayat masing-masing gitu. terhadap kedua orang tua saya. Jadi pada titik tertentu saya mengklaim bahwa di antara anak-anak saya termasuk yang ke ayah termasuk yang kelompok yang terdekat gitu. Ke ibu saya termasuk yang terdekat juga gitu. Kalau cerita tentang ibu ada apa Pak? Nah, tadi saya cerita ayah tipenya begitu. Ibu seorang yang, dan ayah merah sekali. Merah sekali. Kontrolnya adalah agama. Kendalinya adalah agama. Gampang marah? Marah tetapi dengan cepat dan tidak sampai melebar, tapi gampang terpancing sebenarnya. Oke. Temperan tapi dengan segera bisa dinetralisir. Dengan segera dinetralisir. Dan biasanya ketika tidak menyangkut hubungan diri sendiri, ketika menyangkut urusan publik. Nah, jadi tidak personal, tidak menyangkut, tidak menyangkut ayah, tidak menyangkut keluarga, tidak menyangkut ini. Jadi sesuatu yang hubungannya hubungan publik. Nah, kalau kakek Pak Zaim kan Pak Hasan memang benar-benar tidak gampang marah ya? Tidak gampang marah. Istrinya pemarah. Oh, istri. Jadi nenek ya. Nenek saya, ayah saya aslinya temperamennya itu kayak ibunya.
Oh, asli temperamennya. Tetapi kemudian dengan kesadaran penuh untuk meniru bapaknya gitu. iya. Tidak pernah sempurna. Iya, Nangkep ya. iya, iya. Nah, ibu saya sosok yang berbeda sekali. Ibu saya gayanya nengrat gitu ya. Jadi semuanya punya standar tinggi dalam segala hal. Dan gengsian, jadi tidak akan pernah marah. Tidak akan, sebenarnya bukan orang yang sabar. Oke. Nah, tetapi tidak akan Ledak ya. meledak, gitu, tidak akan meledak. Karena bagi ibu ngomel, marah itu merendahkan diri. Oh, Jadi seorang itu berarti dari ibu ya? ibu, Prinsip itu ya. seorang aristokrat nggak boleh menunjukkan Iya, iya, iya. perilaku rendah Oke. dan meledak. Nah, ibu dari orang tua yang kebalikan dari ayah, ibunya ibu, nenek saya super sabar, seperti Mbah Kasan dari kakek saya dari bapak. Bapaknya ibu temperamental. Saling silang nih. Nah, hanya saja tadi balik di ibu kemudian ada sebuah standar hidup. Semua standar itu harus bagus dalam segala aspek. Nah, ibu menjadi pengelola rumah yang luar biasa. Sementara bapak itu hidupnya untuk publik, jadi tidak untuk keluarga tanda petik ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya tumbuh dari itu. Satu sisi ibu yang punya standar tinggi dalam segala hal, pemitun, sementara bapak enggak. Kita harus bantu publik, kita harus bagian dari masyarakat. Itu yang membentuk saya. Bapak menemukan potret Tamara nggak di rumah itu? Sangat, Sangat ya. sangat. Nah, Sangat ya. jadi dalam modelnya ya, yang tentu bisa jadi berbeda dengan imajinasi anak-anak sekarang tentang Samara gitu ya. Iya. Gitu ya. Ala FTV sinetron gitu. Ala-ala FTV. Jadi tentu tidak ada hal yang verbal. Iya. Ya. Kasih sayang orang tua suami istri tidak akan diverbalkan. Kasih sayang ke anak juga tidak diverbalkan. Iya, beda. Tetapi kita semua tahu bahwa ini kuat ini dikasih sayang ini. Kok bisa ya Pak ya? Di masyarakat tradisional itu kan rata-rata gitu Pak ya? Rata-rata itu tidak diverbalkan gitu. Beda sama masyarakat modern hari ini misalnya di perkotaan gitu, atau pasangan-pasangan muda itu kan lebih mudah mengatakan makasih, aku sayang kamu ke anak sendiri. Itu kan lebih mudah ya. Iya. Kalau masyarakat tradisional rata-rata lebih gengsi Yes. untuk Kemampuan komunikasinya tidak sebaik masyarakat hari ini. hari ini. Jadi ada keterbatasan dalam ekspresi, berkomunikasi dari situ, iya. Tetapi karena mereka memiliki keterbatasan, itu justru mereka menguatkan sisi yang substantif ini. Yang lain ya. Nah, bayangkan kalau bisa belajar dari masyarakat tradisional tentang pentingnya substantif dan kemudian punya kemampuan mengartikulasikan seperti masyarakat Modern. wah dahsyatnya Paduannya banget. luar biasa ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa namanya, ekspresi itu dirasakan lah ya. Ekspresi itu dirasakan. Bukan cuma didengar gitu. Ya, nah kebetulan tadi dengan ayah saya punya relasi khusus gitu kan. Karena saya bukan anak pertama gitu. Ayah saya suka pidato di publik juga dan dulu ngajarin kakak saya untuk jadi dai cilik gitu ya. Semacam itu ya. Sekali lagi tidak dibayar ya dulu. Gak ada pialanya. Nggak ada pialanya, nggak ada itu. Jadi akhirnya kakak saya kan dipakai sebagai icebreaker untuk ayah ketika ayah saya pidato gitu. Sebelumnya ya kakak saya pidato dulu dan kemudian orang kan takjub melihat anak kecil pidato gitu ya di kampung-kampung seperti itu. Tapi kemudian begitu saya sudah mulai bisa dioprek oleh ayah saya gitu untuk dimainkan itu kan. Dan kadang relasi antara anak pertama dengan
dengan bapak itu kadang-kadang kan ada gesekan-gesekan yang Iya. yang kalau ditanya kenapa terjadi, oh nggak tahu kenapa, oh gitu. Maka ayah saya segera mengalihkan perhatiannya ke saya. Sayalah yang kemudian dioprek untuk menjadi icebreaker untuk ayah saya pidato. Usia berapa tuh Pak? Mulai 4 tahun barangkali. 4 tahun ya. Nah, jadi Iya, iya. saya 4 tahun sudah membaca saya. Sudah bisa membaca, jadi ayah selalu membikinkan teks ditulis tangan itu, Oh ya? tulis tangan panjang. Kemudian ada hari-hari tertentu saya berdiri di atas tempat tidur untuk seperti berada di podium. Lalu saya berpidato, tadi menghafal itu, tapi kemudian dibikin senatural mungkin gitu loh, bukan sekedar ngapalin gitu kan. Intonasi dan sebagainya. Ada videonya nggak di YouTube itu Pak? Alhamdulillah. Nggak ada ya. Itu viral Dan ayah saya akan di bawah memperhatikan gitu, meluruskan nggak kurang bener ini, Oh, kuatkan di sini, ini. Nah, dari sana gitu. Akhirnya saya jadi temennya ayah. Jadi sering kita naik sepeda dibawa kampung-kampung, pulang malam, kehujanan, harus berteduh dulu di ini, gelap, nggak ada lampu, nggak ada segitu ya. Ini membuat saya punya relasi khusus dengan ayah. Walaupun itu ada harganya itu kemudian. Saya jadi tidak pandai bergaul dengan perempuan. anak-anak seusia saya. Oh, anak-anak seusia. Oh, perempuan. Jangan perempuan. Kalau Saya pikirannya langsung sono aja ya. kalau bergaul dengan perempuan di usia itu nggak apa-apa Kak Jan. Jadi saya menjadi Terasing sendiri dari terlalu dewasa sebelum masanya. Itu. Maka saya sampai tumbuh sampai kemudian kuliah saya tidak cukup merasa punya teman gitu. Bayang. Itu baru setelah tua gitu kan, mengkompensasi gitu. Makanya bergaulnya sama anak kecil seperti Kak Ojan gitu. Anak kecil. Ya kan seusia anak saya sekarang. Iya. Jadi itu gara-gara ayah saya tuh. Oke. Berarti, tapi ini Pak menarik. Saya juga ngelihat nih sebenarnya ada fenomena ya di beberapa daerah gitu, di sekolah-sekolah dasar terutama, guru terutama ibu-ibu yang dia ngajar itu sambil bawa anak bayinya gitu, anak usia 2-3 tahunnya di kelas dia sambil ngajar gitu. Kalau ngelihatnya saklek dari sudut pandang manajemen sekolah, sebenarnya itu buruk sekali Pak. Dia anaknya duduk di meja lah, terus nanti kemana-mana mengalihkan perhatian siswa lain. Tapi kalau sebenarnya dari sudut pandang lain gitu, ngelihat si anak itu sebenarnya sangat beruntung. Anaknya beruntung. Karena siswanya yang nggak beruntung. siswanya nggak beruntung. Anaknya beruntung, dia punya pengalaman yang luar biasa. Makanya saya kan suka gitu kalau saya ngisi pelatihan, seminar itu pasti saya ajak tuh anak saya dari waktu bayi sendiri. Saya menyengajakan anak saya melihat gitu bapaknya, apa yang bapaknya lakukan gitu. Jadi dunianya langsung. Jadi kalau sekarang melihat saya pidato dan kurang bagus, salahkan ayah saya. Kenapa? Karena kemampuan saya berpidato itu sudah dieksplor saat saya kecil. Sekarang udah habis kemampuan itu. Iya. Bahkan pernah gitu. Nyalahin aja nih. Bahkan pernah gitu, saya diikutkan dalam lomba lawak. Yang senario dibikin ayah saya gitu. Saya dan kakak saya dan tentu saja saya masuk bagian dari juara walaupun bukan juara satu. Karena ayah saya bagian dari panitia, mungkin jurinya sungkan juga. Itu yang menjelaskan kemudian anak saya, oh pantesan kenapa bapak sekarang lucu sekali katanya. Gitu. Alias tidak lucu. Udah habis ya. Sudah habis masa kecil. Nah, itu tentang ayah. Intinya ayah membentuk saya, yang menemui saya, dan ketika saya menikah juga dengan istri saya, saya katakan bahwa ketika kita berkeluarga gitu, ini bukan untuk harus siap bahwa ini tidak sekedar untuk berdua. Jadi saya ada bagian dari publik. Jadi
Ya harus siap saja. Ya, fasilitas umum ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini kenapa? Ini bentukan dari ayah saya dan ibu saya bukan tipe seperti itu. Tetapi ibu saya sangat menghormati, sangat menghargai Pilihan. orientasi bapak saya terhadap agama. Walaupun itu bukan Milik dia. bukan cara dia untuk melangkah, tetapi ibu saya melihat bahwa ayah saya sangat sungguh-sungguh pada agama, sangat serius pada umat pada ini. Jadi ibu saya mengembangkan diri menjadi manajer yang bagus. Karena kadang-kadang ayah tiba-tiba mengatakan mendadak gitu, Bu, ini ada tamu gitu. Ada tamu, ada 10 orang gitu. Makan gitu. Iya. Ini mangga lagi nggak musim ya. Dapurnya seperti apa gitu kan, dan tidak menentu gitu lah. Saya kemudian kan pelan-pelan ibu mendevelop kecanggihan sendiri gitu kan. Ya. Oke, selalu standby apa yang simple, yang bisa dikelola mendadak dan sebagainya. Lalu ayah saya juga memaksa ibu saya untuk membuka toko di pasar gitu. Bagi ibu sebenarnya kan gengsi sekali. Kami orang terhormat jualan di pasar, ada kios kecil gitu ya. Tapi balik ibu menghormati itu dan dia jalankan. Nah, ketika kemudian di toko itu pertama kali buka toko itu pas bayi saya. Jadi saya di itu. Sehingga sayalah penunggu toko di antara saudara saya yang paling panjang gitu kan. Yang paling panjang itu kemudian membuat relasi khusus dengan ibu juga. Jadi menjadi asisten utamanya ibu untuk beli apa, jual apa dan sebagainya di toko. Nah ini yang kemudian menjadi sangat mewarnai saya, dan kalau kita melihat balik tadi pengasuhan model begitu bisa ternyata ya. Iya. Tapi terlepas dari bagaimanapun cara mengasuhnya Pak ya, sesuai zaman kemudian budaya gitu. Menurut Pak Zaim yang paling penting benar nggak sih kalau kedekatan itu yang paling penting ya Pak? Iya. Entah bagaimanapun bentuknya gitu. Tapi ketika anak dekat sama orang tuanya itu memberi mental tersendiri gitu bagi anak ketika dia nanti besar. Dan ada keteladanan ya. Keteladanan ya. Dekat dan teladan ya. Dekat dan teladan, karena ketika ini dekat, values-nya orang tua kemana kan bisa berantakan. Iya. Jadi ayah saya tidak pernah mengajari banyak tentang agama kepada kita juga tidak, tapi dengan contoh. Jadi misalnya kita punya musola kecil, karena daerah kita daerah yang tidak banyak santri. Jadi kita antara maghrib isya ayah pasti tidak akan turun di masjid, di musola. Jadi selesai isya baru pulang. Iya. Jadi akan terus zikir dirinya sendiri yang kita tidak tahu. Iya. Tetapi itu kan dijalankan rutin setiap hari, itu kan membekas ya. Iya. Bahwa ketika dewasa baru kemudian kita ingat, ada cantolan itu gitu kan. Nah saya pernah tanda petik mau berontak pada ayah saya gitu. Berontak positif ini. Ketika saya keluar dari kampung, kuliah di Bogor, ada sebuah perasaan, kok hidup saya menjadi bayang-bayang ayah saya. Gitu ya. Nah, enggak bisa gitu kan. Pengen keluar. Nah, saya adalah saya, kemudian ayah saya. Itu kurang dapat idealisme dari kampus ya. Iya, ini kan sedang ikut seminar motivasi. Belum ada dulu sebenarnya. Belum ada. Tetapi kurang lebih begitulah semacam itu. Jadi berusaha mencari sendiri. Akhirnya saya mendapatkan gitu. Pendekatan keagamaan di kampus seperti apa. Nah, saya mulai aktif sendiri. Terus saya jalanin panjang. Sampai kemudian setelah sekian tahun gitu, saya merasa kayaknya pencarian saya sudah dapat sebuah format keberagaman yang pas untuk saya gitu. Terus dari sana ketika jeda gitu kan, saya perhatikan lagi ternyata sama saja dengan ayah saya.
hanya tafsir zamannya yang beda gitu ya. Ujung-ujungnya sama ya, balik. Itu. Dan kemudian selain itu juga yang saya harus ngaku berhutang besar juga pada ayah saya itu soal nulis. Nulis. Oh, beliau Iya. penulis juga? Beliau penceramah, beliau penulis, dia ngetik sendiri, bikin buletin sendiri, dia ketik-ketik sendiri, dia cetak sendiri, diedarin sendiri, Ya dan Allah. dan dalam situasi itu, nah, karena sahabat terdekatnya di rumah kan ada anaknya yang kecil, anaknya disuruh ketikin di ini, dan ini lama-lama kan kebiasaan Iya, gitu kan. iya. Nah, kebiasaan Pak kemudian. Zaim dulu ini bantu ngetik gitu, pakai mesin tik. Iya, seperti itu. Terus kemudian merasa bangga dapat kiriman majalah gitu kan. Dulu majalah Kiblat itu kita rutin, walaupun mungkin nyampainya di rumah barangkali ya sudah 3 bulan kemudian ya dari tanggal terbitnya. Tetapi rutin dapat koran nasional, kita juga dapat rutin gitu kan. Di kampung sana gitu. Mungkin seminggu baru nyampe ya koran itu. Tapi dari sana lah saya ngikutin berita, saya ngikutin ini, dan tanpa sadar gitu. Walaupun tidak ada ajaran, tanpa sadar. Kemudian kemampuan saya menulis kan Ya, terasa. Ya. Jadi kalau pada akhirnya saya menjadi penulis, saya menjadi wartawan dan sebagainya itu, diam-diam ternyata ya dibangun oleh itu. Nah, sementara dari ibu saya gitu yang bapak nggak pernah tahu soal uang, ada uang sedikit sedangkan ibu, dan ibu tidak pernah memberitahu pada bapak bagaimana mengelola uang. Pokoknya dikelola saja sendiri gitu. Malah ibu nggak mau diskusi soal itu. Gitu. Biarkan urusan luar aja gitu. Nanti debat soal ini kata ibu. Dan hasilnya mencengangkan gitu. Mencengangkan. Kita 9 bersaudara kan. 9 bersaudara. Begitu ibu meninggal gitu. Kan harta keluarga dihitung ya. 9 bersaudara dapat warisan tanah yang gede-gede. Wow gitu kan. Jadi ibu adalah manajer yang luar biasa. Yang kemudian kita pun mikir, apakah kita gitu, saya mampu gitu membuat karya yang begitu gitu loh. Dibanding ibu saya yang ya seumur-umur tidak pernah keluar dari Kabupaten Magetan. Keluar sedikit hanya ke Madiun gitu kan. Tetapi mampu mengelola yang luar biasa itu. Itu warisan yang saya peroleh dari masa kecil.